salah satu keputusan yang terbaik selain menikah, ya membeli pasangan hidup adalah membeli properti, membeli rumah. Itu salah satu keputusan terbaik seumur hidup. Betul, Percaya sama saya. Hai Property People, welcome to Monday, my online consultation day. Jadi untuk episode kali ini saya Ali Tranghanda bersama dengan Ibu Maria dari rumah123.com akan membahas mengenai desain kekinian ala millennials ya. Jadi ini tapi ternyata nggak hanya millennials loh Bu, dari millennial sampai kolonial silahkan menyimak ya. Jadi ini kita akan ditemani dua tokoh utama, dua tokoh yang udah berpengalaman di pengembang besar yang udah banyak juga mengembangkan rumah-rumah milenial. Ada Bapak Yopi Rusli dari Lipo Homes. Apa kabar Pak Yopi? Halo Pak Ali. Oke, luar biasa Pak ya, sehat semua ya. Ada Pak Alim tadi dari Sinarmas Land BSD City. Apa kabar Pak Alim? Baik, Property People juga sehat semua ya. Salam sehat Pak Ali, Bu Maria, Pak Yopi, salam sehat selalu. Alim. Kalau kita bicara milenial itu selalu ada yang menarik ketika kita bicara milenial kan, dari gaya hidup gitu ya, sampai kemudian kita membahas dalam tema kali ini apa sih yang sebetulnya digemari oleh millennials. Karena di sini Pak Yopi sama Pak Alim pun udah banyak berkecimpung, banyak membangun, banyak mengembangkan rumah-rumah milenial. Tentunya tahu kan apa yang digemari oleh milenial. Nah, sebagai pembuka nih Pak, sebetulnya kita mau tahu kalau kita bicara milenial ya, ini udah ada perubahan belum sih? Jadi kalau mungkin generasi X, generasi baby boomers melihat rumah itu oke nih, tabungan buat anak saya gitu ya, tabungan buat keluarga masa depan. Tapi kalau untuk millennials, apakah udah seperti itu gitu ya? Apakah udah betul-betul udah melek properti? Gimana Pak Yopi ngelihatnya Pak Yopi? Kalau saya sih melihat begini ya, kan banyak diisuin milenial cuma mau memakai bukan mau memiliki gitu ya. Tapi saya rasa yang di Indonesia ini sudah sadar ya Pak Ali ya, bahwa memiliki properti sendiri itu yang paling menguntungkan dan juga paling enak gitu ya. Karena kalau kebayang kalau kita cuma menyewa gitu ya, para milenial kita juga tahu ya, dia nggak bisa semaunya gitu kan. Iya, tapi artinya udah si milenialnya udah ngelihat si properti ini buat tinggal aja gitu, atau udah mikir ke depan nih Pak ya? Iya, properti ini kan kita tahu sebagai namanya forced saving. Jadi dia mesti benar-benar menabung gitu. Kalau nggak dipaksa, ya uangnya habis. Minum kopi aja bisa 50.000, 100.000 sehari. Kalau sebulan bisa 3 juta. Nah itu udah bisa menyicil Pak, iya kan? Iya betul. Pak Alim gimana Pak? Apa sama dengan Pak Yopi? Iya, jadi kalau saya melihatnya memang milenial ini kan lebih melihat needs ya. Milenial itu kan sudah terlihat ya bahwa marketnya ada sejak tahun 2018 akhir kali gitu ya. Nah, tetapi dengan kondisi COVID-19 ini saya rasa ini mempercepat karena banyak aktivitas yang mungkin mereka tadinya kos atau sewa apartemen, kemudian mereka melakukan remote pekerjaan atau work from home gitu ya. Nah, ini mungkin menjadi salah satu pertimbangan bagi mereka untuk melihat atau mencari sesuatu yang lebih nyaman buat mereka untuk tinggal, untuk bekerja. Ya, jadi kalau kita saya selalu berandai-andai kalau kita seolah-olah kita hanya bekerja aja di satu ruangan selama 12 jam, itu seperti kita dalam cube ya, dalam kotak gitu ya. Kita perlu situasi, cari inspirasi, mungkin keluar sebentar lihat, dan itu sebenarnya tidak ditemukan di tempat kos-kosan atau katakan penyewaan apartemen yang rata-rata studio gitu kan. Gitu. Jadi tapi kalau di rumah kan at least kita punya halaman, at least kita ada living room, ada kitchen gitu kan ya. Jadi itu yang mungkin saya rasa ter-enforce seperti dari Pak Yopi sampaikan, dan memang karena COVID-19 ini mereka menjadi lebih cepat aja gitu untuk seperti itu. Kalau mungkin saya boleh tanya ke Pak Yopi atau Pak Alim gitu ya, karena kan milenial ini sangat identik dengan banyak sekali kemauannya mereka ya, gitu ya. Jadi mereka banyak maunya ya. Banyak maunya. Tuh teman-teman milenial jangan banyak maunya properti aja gitu ya.
Kalau menurut studi kita gitu di Rumah 123 sebenarnya dari dulu kita sebenarnya sempat terpikir apakah milenial ini benar melakukan saving atau tidak. Nah ternyata waktu itu kita pikir milenial ini akan lebih banyak melakukan spending di lifestyle mereka, which is somewhat benar, ada benarnya. Tetapi waktu kita melakukan survei Pak di tahun lalu gitu ya, nah ternyata sebenarnya milenial ini melakukan saving, tetapi yang mereka ternyata belum melakukan itu adalah karena dalam membuat keputusan. Jadi finding the right home buat mereka. Nah ternyata mereka juga banyak consideration-nya adalah satu adalah lokasi, terutama lokasi, paling banyak itu lokasi, karena mereka pengennya adalah yang tadinya di kota gitu kan, tapi kan sekarang tidak memungkinkan ya dengan budget yang mereka ada, yang mereka inginkan. Nah itu bagaimana sebenarnya dari Pak Yopi atau Pak Alim menanggapi hal tersebut? Karena kan selain lokasi, terus mereka juga ukuran rumah, terus abis itu dengan fasilitas tentunya. Nah ini gimana Pak menyikapi hal tersebut dengan milenial yang mungkin saat ini secara budget untuk beli rumah gitu ya sudah pasti kan mungkin agak berbeda mungkin tipenya dengan yang investor gitu contohnya. Itu seperti apa Pak? Ya mungkin kalau dari kita pengalamannya ya mungkin dengan keadaan sekarang ya Bu Maria ya, apalagi banyak mesti working from home ya, apalagi sekarang kita PPKM segala, dan milenial ini jadi menyadari bahwa nggak perlu benar-benar mesti di tengah kota gitu, malah di tengah kota itu menjadi satu kadang-kadang menjadi repot ya. Jadi yang penting adalah satu lingkungan yang asri, komplit fasilitasnya, seperti ya tentu di tempatnya Pak Alim atau di tempatnya kita gitu ya. Jadi itu yang menjadi konsiderasi utama gitu Bu Maria. Jadi desakan millennials ini mungkin yang kita bicarakan adalah millennials yang banyak juga menjadi first home buyer gitu ya Bu Maria ya. Itu yang sangat real sekali kebutuhannya, dia mungkin akan segera menikah atau mulai punya anak dari belum punya anak gitu ya. Nah ini yang desakannya ya mesti ada rumah gitu loh, punya rumah gitu ya. Nah itu yang menjadi banyak sekali marketnya yang membeli di tempat-tempat kita ini. Ya, jadi berarti bisa dikatakan sebenarnya milenial seharusnya lokasi tidak menjadi masalah asal mungkin bisa ada akses transportasi begitu ya Pak ya, karena walaupun di pinggir kota suatu saat dia pergi ke kota ya bisa ada transportasi gitu ya. Betul, yang penting kan sekarang adalah internetnya bagus gitu ya. Apalagi kalau misalnya kita ada satu properti di Cikarang gitu ya, begitu banyak public transport yang akan masuk, kereta api ekspres, LRT, MRT, semua deh, APM. Nah itu malah membuat para milenial ini nggak perlu menyicil mobil lagi, dia bisa pakai public transport seperti yang di luar negeri, sehingga biaya untuk nyicil mobilnya bisa dipakai untuk menyicil rumah. Berarti menunjang WFH-nya mereka ya Pak ya tadi kalau. Iya betul. Ya. Pak Alim, kalau saya dikit mau memperdalam lagi nih Pak, apa sih faktor yang tadi lokasi segala macam? Apakah desain penting, ataukah warna penting, ataukah fasad penting, ataukah mungkin harga penting gitu kan? Jadi kalau misalkan lokasi di jauh-jauh, tapi kalau harganya yang berapa gitu, kemahalan, kemurahan dia pun nggak mau gitu. Gimana Pak Alim ya? Iya, jadi kalau pertama memang yang tadi disampaikan dengan kondisi teknologi yang sekarang bahwa semua pekerja itu jadi borderless ya. Jadi bisa di mana aja lah di rumah. Betul. Karena memang bisa di remote, intinya gitu kan, ada teknologi ya. Seperti ya sekarang kita lakukan lah Zoom gitu ya. Yeah. Makanya saya selalu bilang bahwa kita ini mau milenial, kolonial, baby boomer, Gen X, Gen Y, kita ada dalam satu generasi yang sama, itu Zoom Generation. Itu yang saya mau highlight tuh. Zoom Generation, kita Zoom Generation. Nah, kembali lagi sebenarnya karena memang salah satu karakter dari milenial itu kan teknologi savvy, gitu kan ya. Jadi sangat ini ke teknologi ya, sangat interest sangat ini ke teknologi. Kemudian IoT, kemudian dia itu melihat fungsi. Ya, jadi saat ini milenial mungkin kalau basic needs mereka kadang-kadang nggak perlu brand lah ya, tapi mereka lihat kenyamanan pada saat mereka beli baju, minum kopi,
nyaman dulu, masuk dulu ke feel-nya dia. Artinya bahwa brand itu sebenarnya bukan nomor 2. Karena banyak juga sekarang tidak semua orang minum kopi pakai brand juga kan. Kadang-kadang ada juga brand lokal yang kita tahu lah ya, yang harganya juga nggak begitu mahal, diserbu juga kan. Nah, tetapi maksud saya begini, bahwa dengan perubahan behavior itu, akhirnya kembali lagi bahwa kita harus melihat dan akomodir ke sense-nya mereka. Yang tadi Pak Ali tanyakan, apakah fasad perlu, tapi kalau kita pertama mungkin yang harus kita lihat adalah daya belinya mereka. Daya belinya mereka dulu nih, karena yang ini in term of harganya Pak ya. Harga dulu ya kan, daya belinya dulu. Nah, daya beli ini kan kalau milenial kan sekarang nih umur 39 juga masih kategori milenial Pak Ali. Gitu ya. Jadi sebenarnya yang family ya, yang mungkin udah punya anak satu ya, itu masih kategori milenial 39. Jadi daya beli adalah nomor 1. Yang kedua adalah kembali lagi ke dia punya behavior ya. Fungsi ruangan kita harus perhatikan juga. Artinya bahwa mereka benar-benar tidak mau dibatasi oleh space ruangan ini dedicated untuk ini, dedicated, tapi masih lebih ke fungsionalnya, fungsinya ya. Kemudian berarti yang ketiga, multifungsi ya Pak ya? Multifungsi. Yang ketiga adalah kembali lagi fasilitas yang mendukung. Fasilitas mendukung itu yang terutama bagi milenial mungkin connectivity internet, stabilitas internet ya. Memang yang tadi disampaikan juga oleh Pak Yopi di satu development, kami juga sama bahwa kami juga khususnya di BSD ya, itu juga berdedikasi sehingga kita juga punya mendevelop satu perusahaan khusus untuk berinvestasi di fiber optik, dan kita bekerja sama dengan sekian puluh ISP untuk supaya bisa memprovide kebutuhan internet mereka. Ya, itu yang paling penting, salah satu yang penting. Yang keempat adalah mungkin milenial ini kan kalau misalkan kebutuhan rumahnya katakan size-nya lebih kecil ya, karena kalau dulu mungkin baby boomer pengennya rumahnya mewah, besar, karena lebih ke proud gitu ya. Dan zonasinya itu jelas gitu ya biasanya tuh. Living semua gitu ya. Kan rata-rata rumah lama kan pasti begitu masuk ada ruang tamu, Pak. Iya. Percaya atau tidak, itu ada ruang tamu gitu. Betul. Nah, itu udah mulai bergeser ya, udah nggak ada ya? Udah mulai bergeser. Kemudian kita ke Gen X ya, itu mulai itu. Jadi ruang tamu itu mungkin sama dengan living room. Gitu ya, tapi kita mungkin agak terpisah ke belakang gitu ya, atau beda tempat. Nah, tapi sekarang itu borderless, artinya bahwa ruangannya apakah dia mau di kitchen area, di living room, itu yang penting fungsi keinginan mereka untuk beraktivitas produktif itu bisa terakomodir lah gitu ya. Nah, kemudian yang kelima adalah bagaimana milenial ini begitu masuk mereka udah nggak perlu saya harus ngisi ini. Jadi beberapa produk yang kita pasarkan itu rata-rata full furnish gitu ya, dari mulai 2019 akhir itu full furnish gitu ya, sampai yang terakhir kemarin kita launching juga yang baru adalah full furnish. Jadi orang begitu masuk mereka udah nggak usah mikir gitu, yang penting mereka bawa koper. Oke, Pak Alim, tahan dulu Pak Alim. Jadi ini menarik nih kita. Jadi teman-teman milenial semua, jadi sebetulnya ini sebenarnya terkait dengan Golden Property Award 2021 gitu ya Bu Maria ya. Kita dengan rumah 123.com itu udah melakukan survei gitu bersama-sama dengan Indonesian Property Watch. Kami menemukan beberapa hal yang membuat milenial ini sebetulnya dibanjiri dengan ide desain segala macam, termasuk dari pengembang Pak Yopi Rusdi dari Lipo Homes dan Pak Alim Gunadi dari Sinar Masland. Saya tertarik tadi multifungsi Pak, karena waktu itu saya ketika berbincang-bincang dengan Pak Yopi ada istilahnya waktu itu apa LDK ya Pak ya, living, dining, kitchen. Jadi nggak ada pembatasan ruang lagi, semua jadi satu gitu. Nah terkait dengan itu Pak Yopi, ini kan pertanyaan sama untuk Pak Alim juga Pak, ketika Bapak-bapak mengembangkan satu rumah milenial, karena di Lipo Homes itu, di Lipo Group itu ada Waterfront Estate ya, kemudian ada Cendana Homes di Karawaci ya. Kalau di BSD itu ada Freya, ada Flick House itu di Tabebuya semua gitu Pak Alim ya. Kemudian yang terakhir itu Maiza ya, sama Maiza apa terakhir, Maiza Suite, Maiza Cosmo. Nah Pak Alim, apa sih yang melatar belakangi? Apakah betul konsepnya tadi yang Pak Alim bilang seperti itu gitu ya? Apa ada konsep lain ya Pak dari sisi desainnya gitu? Desain tampak ya Pak ya? Jadi gini, saya coba menjawab ya. Jadi pertama memang karena kita bicara rumah ini kan mass product ya. Jadi dalam satu cluster kan mungkin 100 ke 200 rumah lah. Automatically harus ada keseragaman
fasad jadi ya, kan aneh Oke. juga kalau misalkan tiba-tiba Iya, iya. muncul ada aneh kan lucu gitu ya. Nah ini kan keseragaman fasad gitu ya, dan juga desainnya kan untuk mesh lah gitu ya, untuk satu cluster. Nah memang kita juga harus memperhatikan desain ini memang dengan kondisi yang lebih secara feature itu lebih futuristik, kelihatannya lebih elegan, lebih minimalis, tapi juga terkena dengan sense-nya mereka. Kadang-kadang yang saya sampaikan tadi, mereka maunya simple tapi masih mau kelihatan keren, ada proudnya, tetapi mungkin Simple tapi keren. harga yang mau dikeluarkan malahan murah gitu, kira-kira kan begitu kan, maunya kan begitu ya kan. Nah jadi itu yang memang satu challenge bagi kami sendiri untuk mendesain itu ya. Sampai dengan saat sekarang memang setiap produk yang kita keluarkan dari mulai ClickHouse sampai kemarin adalah Cosmo ya, Maisa, itu memang secara fasad tidak ada yang sama Pak Ali gitu ya. Jadi memang kita ingin memberikan diferensiasi kepada para pembeli gitu, karena memang pasti kalau misalkan dari kemarin terus kemudian ada cluster launching lagi yang baru, fisiknya sama-sama aja ya, artinya tidak ada needs-nya, tidak ada urgensinya bagi mereka gitu kan. Karena setiap rumah itu kan sebenarnya menunjukkan pride-nya mereka. Tetap harus punya pride dong, bahwa oh ini rumah saya, bagus ya, gini gitu kan ya. Nah itu juga penting ya gitu. Jadi kalau menurut saya seperti itu juga harus ada. Betul. Gimana Pak Yopi? Apa ada konsep khusus nggak ya? Ya memang yang kalau di rumah-rumah yang untuk millennials yang baru ini, apalagi first home gitu ya, ruangan itu penting terbuka ya Pak Ali ya, karena terbuka. itu ruangannya tidak bisa terlalu besar gitu ya. Jadi di compact living ini kalau tersekat-sekat kesannya kan jadi sempit gitu ya Pak Ali. Jadi kita dengan konsep yang namanya great room atau open plan itu yang paling diminati, digandrungi, karena terbuka lah kitchennya, living roomnya, dining roomnya, LDK-nya gitu ya, itu terbuka sehingga kelihatan semua. Jadi ya yang lagi masak bisa ngobrol sama yang lagi duduk gitu ya di situ. Ya bisa menjadi satu ruangan besar yang dimana terbuka ke depan dan ke belakang ya, dengan cross ventilation yang bagus, jadi terang gitu ya. Nah itu yang saya rasa udah winning formula juga gitu loh Pak Ali gitu ya. Oke. Dan kalau dari segi tampak segala, kita tuh ya tentu bikin sesuatu dengan prinsip seperti kayak istilahnya gitu ya Pak Ali ya. Kalau mau kelihatan keren gitu katanya ya jangan bajunya aja yang dicari keren, tapi yang penting adalah badannya mesti keren dulu. Mau pakai apa aja nanti juga tetap keren gitu loh ya kan, nggak pakai apa-apa juga keren gitu ya. Apa tuh Pak? Itu menarik diulas. Apa tuh maksudnya Pak? jadi di dalam rumah juga seperti itu Pak. Jadi kalau rangkanya bagus, nanti misalnya millennials-nya ya, ini millennials balik lagi ya, demen selfie, demen show off, dia punya ruangan gitu ya, mungkin akan ganti-ganti dekor gitu ya. Jadi kalau rangkanya bagus, mau beli furniture apa aja atau dekor apa aja juga gampang gitu. Sekarang kan banyak ya, udah ada IKEA dan lain sebagainya gitu ya, dan masing-masing bisa ada personalisasi masing-masing gitu ya. Jadi yang penting tuh rangkanya. Kalau rangkanya bagus, mau di dress up kayak apa juga keren gitu loh. Ini si milenial ini kadang-kadang yang mudah-mudahan. Ini rangka itu terkait desain gitu ya? Iya, desain basic. Ada desain khusus nggak sih Pak yang milenial mau Pak? Gaya apa gitu? Ini Pak Yopi ini arsitek juga nih ya? Sebenarnya desainnya itu ya mesti lebih modern ya, nggak terlalu banyak penak-penik mungkin yang kayak Pak Alim juga sebut gitu ya. Lebih modern, minimalis ya Bu ya? Iya minimalis betul. Warna-warnanya juga yang netral Pak. Netral ya. Tone-tone yang colorful segala. Sekarang modelnya ya white, black, lebih netral lah, lebih netral. Malah gitu ya, millennials gitu ya? Iya, karena itu warna-warna yang modern dan gampang dipadu gitu ya Pak ya. Kalau rumah kayak zaman dulu kan, misalnya Mediterranean, warnanya udah orangnya sendiri gitu ya. Ya itu ya mungkin milenial sudah bosan lah sama itu, dia lebih suka yang modern yang gampang
dipadukan dengan bermacam warna gitu ya, sehingga memberikan personality terhadap mereka sendiri gitu ya. Atau mereka sudah terjebak selama 17 tahun di rumah orang tuanya, Pak Yopi. Iya. Bosen nih katanya. Bosen juga 17 tahun lihat begitu-begitu aja gitu kan. Iya, oke. Tadi ada desain, berarti pokoknya desainnya keren lah gitu kan. Iya. Tetapi juga yang penting adalah bagaimana setiap sudut ruangan itu berfungsi. Jadi bukan hanya sekedar ada wasting gitu ya. Nah itu berfungsi semuanya. Nah berfungsi itu artinya bisa digunakan karena tiny ya. Otomatis kan kalau tiny kan berarti kita harus maksimalkan ruangan. Kalau yang rumahnya besar kan ya katakan 300 meter, 400 meter mau apa aja, mau ditaruh apa aja bisa gitu karena space-nya besar. Tapi kalau kecil, ini kan, iya. harus ada fungsi ruangan yang memang artinya bisa katakan dia Instagramable lah, selfie lah, kadang-kadang bikin TikTok lah, yang artinya kan itu menjadi salah satu status mereka ya, kira-kira itu gitu yang menjawab dari Pak Yopi itu kali ya, compact living ya, itu ya. Tapi kayak gitu juga termasuk di situ ya. Betul. Karena jangan lupa Pak, sekarang olahraga loh Pak. Olahraga juga di rumah. Olahraga di rumah. Oke. Olahraga, semualah aktivitasnya di dalam. Makanya efisiensi dalam satu desain itu sangat penting, Pak. Jadi nggak ada meter persegi yang kebuang gitu, yang nggak bisa kepake gitu ya, sudut yang nggak bisa kepake. Semua sudut itu sangat berharga gitu ya, berapa senti pun juga berharga dan bisa difungsikan multifungsi gitu yang kayak Pak Alim katakan. Tapi yang paling penting adalah zaman sekarang ada rumahnya tadi, menyambung tadi adalah rumah sehat ya, Pak Ali ya. Iya. Rumah sehat itu apa sih, dengan saat ini kita sadar cross ventilation, buka jendela bisa angin lewat gitu kan, pagar nggak usah tinggi-tinggi supaya angin dan cahaya bisa masuk. Itu sangat penting sekali, sangat terasa sekali pada zaman-zaman sekarang karena banyak di rumah ya, nggak mau air condition terus juga kan, mau angin langsung bawa tuh, misalnya ada virus juga langsung dibawa keluar gitu ya. Iya, betul. Masuk vitamin D-nya di absorb gitu ya. Ini merupakan top priority pada saat ini gitu ya. Menjadi very basic need gitu ya. Dalam zaman-zaman sekarang ini gitu. Oke, ini luar biasa nih Bu Maria. Ini mungkin banyak teman-teman dari milenial juga bisa dibuka wawasannya gitu ya. Karena ternyata desain penting juga, tapi tadi ada ternyata dari tema desain kita ini berkembang karena ada faktor penting itu dari kawasan ya. Kalau boleh saya sedikit simpulkan Pak Alim, Pak Yopi, jadi tadi itu kan milenial itu sekarang maunya keren ya, tampilnya keren segala macam kan, gaya hidup dan segala macam, dan itu pun biasanya akan tergambar ketika dia memilih rumah gitu ya. Tadi karena makanya Pak Yopi bilang desainnya, rangkanya mesti bagus, tapi jangan badannya aja gitu ya, dalamnya pun mesti bagus, dan itu pun udah dijawab sama Pak Alim. Dalamnya itu dengan fully furnished, artinya memang udah mungkin bisa ada sedikit perubahan desain segala macam, tapi artinya itu udah bisa dirasakan nyaman ya, meskipun tadi resizing, apakah itu rumahnya terlalu kecil, nggak juga sebetulnya, tapi dengan kenyamanan itu memberikan satu produktivitas lah ya bagi millennials. Dan tadi juga masalah teknologi Pak ya, segala macam itu, karena nanti di rumah pun mereka banyak yang work from home gitu ya, banyak yang kerja di situ, ada yang kalau di depan di halamannya pun secara kawasan juga mesti bagus Pak Yupi ya, jangan sampai nanti nggak sehat dan segala macam. Ada dari cross ventilation, tadi ya pemilihan warna pun saya baru tahu tuh, mungkin saya karena saya udah agak senior millennials, jadi hitam putih kayak gitu-gitu ya Bu ya, Maria ya, yang memang netral gitu kan, nggak macam-macam, tapi kesannya memang ya seperti itu. Memang saya jelas tadi saya mikir, oh iya ya, ternyata milenial demen seperti itu juga, nggak banyak colorful lah gitu kan, nggak terlalu jelimet juga. Dan itu yang kemudian Pak Yopi juga bilang, ini membuat milenial itu hidup sebagai compact living ya. Satu lagi yang penting, masalah harga. Nah, harga itu tadi kita udah bahas sedikit. Kalau tidak hari ini, tidak ambil momen hari ini tadi ya paling ya pendapatan sama harga rumah nggak akan kekejar, akan kejar. Dan terutama gini Pak Ali, gaya hidupnya itu loh yang harus dijaga. Nah itu yang penting. Jadi ada kerelaan untuk mengadjust gaya hidupnya. Betul. Sebenarnya katakan gini loh, kalau hari ini katakan downgrade dari beli kopi harga 50.000 menjadi 10.000,
ya toh fine aja, masih hidup juga gitu, kira-kira begitulah ya. Nah, Pak Alim, Nggak itu saya kiamat juga gitu. Nah, saya ada riset nih. Saya menambahkan satu, Pak. Jadi tadi kalau menarik yang Bapak bilang kalau satu adalah gaya hidup. Tapi kita jangan lupa bahwa milenial ini dengan nanti memiliki rumah atau cicilan tadi gitu ya. Jangan lupa bahwa mereka akan lebih termotivasi savingnya bagus. Cari uang. Oh iya, betul. Artinya karirnya kan jadi dia akan lebih giat bekerja. Nah, itu positif yang menurut sama mertua juga dianggap nanti, Bu. Iya. Karena ada komitmen gitu ya, jadi kita mau bekerja keras, lebih serius lagi, lebih bertanggung jawab gitu ya. Betul. Nah, saya mau kasih tahu aja nih, mau kasih tips tambahan ya, bahwa salah satu keputusan yang terbaik selain menikah, ya membeli pasangan hidup, adalah membeli properti, membeli rumah. Itu salah satu keputusan terbaik seumur hidup. Percaya sama saya. Betul. Karena pasti beda, Pak ya. Ketika nanti saatnya itu, titiknya pasti akan pasti ada. Pasti akan ketemu juga kan, pasti akan sampai juga. Betul. Beda lah, milenial yang punya rumah dan enggak itu pasti beda. Iya. Dan itu adalah salah satu keputusan terbaik. Jadi itu tidak terbantahkan kalau menurut saya. Betul. Ya walaupun sekarang berasa berat, tapi ya nanti mungkin 5 tahun ke depan ya sama-sama aja. Jadi kadang-kadang gini, jangan berpikir sesuatu yang di depan itu buruk-buruk gitu. Kadang-kadang kalau udah dilewatinya biasa-biasa aja. Kita nggak tahu itu ternyata yang kita anggap buruk itu nantinya itu akan menjadi emas luar biasa. Gitu ya Bu Maria. Wah, ini luar biasa loh. Ini semangat soalnya udah kolonial semua. Oh enggak, ini masih milenial kok semangat gini, Bu. Kita memberikan testimoni ya. Betul. Untuk memberikan kayak macam waktu kemarin saya sempat bicara juga ya di forumnya Pak Ali, bahwa yang penting milenial ini harus diberikan satu edukasi, satu pengertian, satu perspektif yang baru lah ya. Nah, salah satunya memang saya sampaikan tadi bahwa salah satu keputusan terbaik mungkin dalam umur hidup kita ya, mungkin kita sepakat bahwa adalah membeli rumah atau properti. Itu salah satu keputusan terbaik gitu ya, selain hal-hal yang baik yang lain. Iya. Sekarang dengan perubahan zaman seperti ini gitu, memang mesti ada banyak terobosan juga Pak Ali ya. Jadi di dalam menghadapi tantangan, kita misalnya milenialnya nggak mau kerja di perusahaan, dia mau jadi sendiri gitu ya. Makanya kadang-kadang kita mesti pikirkan satu produk yang mengkombinasikan itu. Kita ada satu produk yang namanya Soho Flex Space gitu ya. Oh, buat itu kerja juga ya, tinggal kerja ya. Rumah dan kantor, ya kan, yang dimana 100% bisa jadi rumah, 100% bisa jadi kantor. Jadi dia nggak usah cari-cari kantor lagi karena mungkin dia content creator atau bisa bekerja di rumah sekaligus gitu ya. Konsepnya itu mungkin kalau Pak Yopi tadi apa Pak? Soho. Ya kalau saya lebih ini ya, lebih saya familiarnya dengan co-living Pak. Jadi co-living artinya bahwa dia stay dan dia bekerja di sini. Co-living artinya bahwa yang tadi saya bilang, milenial ini kan pilihan karirnya kan sebenarnya lebih beragam daripada kita loh Pak. Ya kan sekarang orang ditanya cita-citanya mau jadi apa? Jadi content creator, dari YouTuber, karena uangnya ada. Tidak sama kita dulu ya. Betul, hobi ya kayak saya gitu ya, misalkan dulu mau pilih apa? Accounting. Kenapa? Karena supaya gampang kerja. Gitu loh. Karena pilihan pekerjaan terbatas gitu ya. Jadi sekarang malah mereka maunya meng-create something gitu ya, create profesi sendiri ya. Content creator lah. Kita sebut content creator, duit datang sendiri, dia melakukan hobinya, waktunya nggak diatur, ya kan? Jadi mereka ada passionnya tersalurkan tetapi mendatangkan uang. Nah, itu yang saya sebut dengan tadi banyak orang-orang kaya baru juga milenial. Ini kalau nggak di stop kayaknya kita bisa 1 jam lagi nih ngobrol ya. Iya. So sayang sekali sepertinya Monday hari ini harus kita sudahi. Terima kasih banyak untuk Pak Yopi Rusli dan Pak Alim Gunadi yang sudah bersedia meluangkan waktunya nih untuk ngobrol di Mandi kita nih di rumah123.com Pak. Sukses dan sehat terus ya Pak Alim. Sukses ya Pak Alim, Pak Yopi. Saya mau kasih quote satu Pak. Oh, boleh apa tuh? Dari Pak Yopi. Masih ada. Masih ada. Satu quote nih terakhir. Iya, oke. Ya, jadi gini. Tadi kita setuju bahwa hidup tidak hanya hari ini, ya. Yang saya sebutkan tadi, kita sepakat bahwa membeli rumah adalah membeli masa depan, Pak. Gitu. Oke, luar biasa. Thank you. Oke. Terima kasih untuk semua property people yang udah menyimak. Ya, jangan lupa untuk
like, share, and comment di video ini. Oke, sampai jumpa di Monday episode berikutnya. Mulai dari nyari sampai nempatin rumah baru, pastinya di rumah123.com. Karena kami ada buat kamu. Oke, see you. See you. Thank you. Terima kasih Thank semua. you, Pak.